Bahas bibit jagung polos memang seperti ada dua sisi yang berbeda. Hai kawan, jumpa lagi dengan Telan Tani, media silaturahmi bagi seluruh kawan tani. Saat ini saya sedang berada di salah satu desa yang berada di jalan penghubung antara Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dan ini tadi secara tidak sengaja saya melihat satu-satunya kebun jagung yang ada di area pesawahan sini. Dan ini tanaman jagungnya sangat luar biasa. Seperti bisa kawan tadi lihat, pohonnya sangat hijau dan juga batangnya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa jagung ini sangat subur. Yang membuat saya sedikit tercengang adalah katanya yang punya lahan ini tadi, bibit yang beliau gunakan adalah bibit polos atau bibit tanpa merek atau tanpa label. Apakah sobat tani ada yang menanam jagung yang pakai bibit polos atau bibit tanpa label? Bagaimanakah hasilnya? Apakah seperti tanaman jagung yang ada di video ini? Bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Bibit jagung polos saat ini memang lagi booming di daerah saya. Itu terutama untuk bibit jagung jenis NK maupun jenis BC. Karena kedua varietas jagung tersebutlah yang memang banyak sekali ditanam oleh para petani jagung di daerah saya. Bahas bibit jagung polos memang seperti ada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi dari segi harga bibit jagung polos ini sangat murah. Selisih harganya bisa sampai 3 kali lipat. Dan juga di sisi lain, jika kita tidak beruntung, kita akan mendapatkan bibit jagung yang palsu. Ini justru akan merugikan bagi kawan tani semuanya. Dari informasi yang saya peroleh, bibit jagung polos ini kemungkinan besar juga berasal dari petani yang bermitra dengan produsen benih yang melakukan penanaman jagung untuk pembenihan. Jika kita mendapatkan jagung tersebut, berarti kita beruntung. Dan jika kita tidak beruntung, kita cuma mendapatkan bibit jagung yang berasal dari bibit turunan mungkin F1 sampai F sekian lah ya kawan, yang tentunya hasilnya tidak sebesar bibit jagung yang asli atau bibit jagung yang berlabel. Tips dari saya jika kawan tani memutuskan untuk menanam jagung dengan bibit polos atau bibit tanpa label, ini adalah yang pertama, pastikan Anda sudah kenal atau mungkin sudah berlangganan pada sebuah toko pertanian. Karena di daerah saya ini bibit polos itu tidak dijual secara bebas, melainkan dijual hanya kepada petani-petani yang sudah kenal dengan pemilik toko pertanian maupun yang sudah berlangganan dengan toko tertentu. Yang kedua adalah perhatikan data selling dari sebuah toko pertanian yang menjual bibit polos. Artinya, apakah di sekitar toko pertanian yang menjual bibit polos tadi banyak yang menanam bibit polos juga atau tidak? Bisa kawan-kawan bertanya pada petani yang berada di sekitar toko pertanian tersebut. Kalau di sekitar tempat atau toko petani yang menjual bibit polos tadi banyak yang menanam bibit polos juga, itu artinya kemungkinan besar bibit polos tersebut memang berasal dari petani yang bermitra dengan produsen benih. Tetapi sama petani tersebut di sebagian tidak dijual ke produsen benih yang telah bermitra dengannya. Di sini saya tidak merekomendasikan kawan tani untuk memilih atau untuk membeli bibit polos jagung. Dan jika kawan tani memutuskan untuk memilih bibit polos, di depan sudah saya berikan tips agar kawan tani tidak tertipu dengan bibit palsu yang beredar. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.